Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan 7 ide bisnis rumahan yang sangat menguntungkan dan bisa teman-teman kerjakan dari rumah tentu saja. So, ditonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Seperti biasa, bagi yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update video dari channel ini yang tentu saja sangat bermanfaat bagi pengembangan bisnis teman-teman. Nah, apa saja sih ide bisnis yang pengen saya sampaikan di video kali ini? Paling tidak ada 7 ide bisnis rumahan teman-teman. Ini ide bisnis yang biasa dikerjakan di rumah, baik di kota ataupun di desa, yang dia sebetulnya secara konsep bisnisnya sederhana, secara modal juga nggak butuh modal gede-gede amat, namun potensi pendapatannya cukup gede. Nah, pertanyaannya apa saja sih ide bisnisnya? Yang pertama teman-teman, jualan makanan. Nah, ngomongin jualan makanan nih saat ini teman-teman, itu yang namanya bisnis kuliner cukup marak, cukup digemari, apalagi kalau teman-teman bisa menghadirkan makanan yang memang punya ciri khas. Dan teman-teman, untuk bisnis makanan ini, kuliner, teman-teman tidak harus membuka kedai. Kalau dulu misalnya kita pengen buka bisnis kuliner, itu mikir tempatnya di mana, kedainya di mana, dan sebagainya lah. Tentu yang itu membutuhkan modal yang cukup gede. Nah, kalau sekarang sebetulnya kita dari rumah sendiri aja kita sudah bisa yang namanya membuat bisnis kulineran. Dengan cara apa? Pastinya teman-teman gunakan teknologi. Misalnya teman-teman itu masak dari dapur rumah teman-teman. Nah, di depan rumah teman-teman bikin ya semacam spanduk kecil aja bahwasanya teman-teman itu membuka warung di sana. Habis itu teman-teman daftar ke GoFood dan GrabFood. Nah, ini banyak sekali dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga saat ini. Dari rumahnya mereka bisa melayani yang namanya pesanan atau masakan atau kulineran lah, bisnis kulineran lah. Dan kalau ngomongin soal modal, tentu saja karena ini di rumah, masak di dapur sendiri, ini cenderung lebih ngirit atau lebih modalnya lebih sedikit lah, karena kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di dapur rumah kita sendiri. Dan bisnis seperti ini banyak sekali dikerjain oleh ibu-ibu rumah tangga saat ini, apalagi di masa-masa seperti ini. Daripada bingung nyari kerjaan kemana-mana, punya skill masak, masakannya enak, punya ciri khas, bikin dari rumah, terima orderan dari tetangga-tetangganya, lambat laun nanti daftar ke GoFood dan GrabFood, dan bisnisnya tentu saja bisa membesar seiring dengan perkembangan waktu. Apalagi jika teman-teman memang punya resep khusus, dan resep khusus itu memberikan cita rasa khusus dan misalnya nggak ada di tempat lain. Saya banyak menemui teman-teman saya gitu ya, punya bisnis kulineran yang dia memang punya cita rasa khas dan dia rame kayak gitu. Ide bisnis yang kedua adalah jualan minuman. Ya, jualan minuman. Apa itu, Mas? Ya, bisa jus, bisa misalnya es buah, ataupun bisa misalnya teh ataupun kopi. Nah, sekarang juga lagi marak nih bisnis-bisnis minuman kekinian. Nah, itu untuk menjalankan bisnis-bisnis modal seperti itu, minuman kekinian, itu tidak harus teman-teman menyewa tempat di daerah yang rame misalnya. Itu sebetulnya bisa juga dikerjakan dari rumah teman-teman. Teman-teman tinggal sediain gerobaknya, habis itu teman-teman bisa buka dari rumah. Disambi mengerjakan aktivitas di rumah, teman-teman juga bisa menunggui jualan atau bisnis teman-teman. Seperti halnya makanan di awal, bahwasanya teman-teman juga bisa mendaftar yang namanya GoFood ataupun GrabFood, dan itu menjadi peluang untuk memperluas pasar ataupun jangkauannya lebih gede lah. Nah, teman-teman bisa mengerjakan itu dari rumah, dan tentu saja modalnya pun nggak begitu banyak, karena yang kita butuhkan paling tidak ya kita butuh gerobak kecil-kecilan, dan habis itu cetak-cetak banner dan beli bahan minumannya. Soal potensi pendapatan, tentu saja yang namanya bisnis minuman, jualan air, itu potensi pendapatannya cukup gede, bahkan lebih
dari 100% untuk satu porsi. So, bisnis ini sangat mudah dikerjakan. Kalau teman-teman masih bingung nyari ide bisnis apa, jualan minuman bisa teman-teman jalankan sebagai bisnis teman-teman. Ide bisnis yang ketiga adalah jualan roti atau bikin roti dari rumah. Nah, ngomongin soal roti teman-teman, ini sebetulnya pangsa pasarnya cukup gede. Kenapa saya bilang cukup gede? Saya punya teman di Jogja, dia ini bikin semacam brownies lah seperti itu. Terus dia nyasar pangsa pasar yang namanya, kalau di Jogja itu ada kebiasaan kalau punya hajat, misalnya anak lahir ataupun habis kegiatan apa gitu, dia ada yang namanya kebiasaan yang namanya ater-ater. Nah, si brownies tadi itu disasarkan ke orang-orang yang punya hajat seperti itu, misalnya anak lahiran. Nah, ketika anak lahiran itu biasanya orang-orang di sekitar saya ini dia ngasih roti ataupun brownies ke tetangganya yang memang jumlah tetangganya pun nggak sedikit. Jadi kalau ada satu klien aja, satu konsumen, dia pasti beli dalam jumlah yang cukup banyak. Dan itu potensi untuk dikelola tentu saja pasar yang seperti itu. Dan untuk bikin roti atau bikin brownies ataupun bikin cake-cake seperti itu, teman-teman juga bisa kerjakan dari rumah menggunakan alat-alat yang ada di dapur teman-teman. Ya tentu saja butuh investasi tambahan lah, misalnya oven dan kawan-kawannya. Itu tidak bisa dipungkiri, tapi paling tidak bisnis itu teman-teman bisa dikerjakan dari rumah dan teman-teman tidak harus pergi atau sewa tempat untuk membuat si bisnis tersebut jalan. Dan bisnis ini untuk segmen pasarnya cukup luas, tidak hanya tadi yang aku bilang ater-ater ya, tetapi juga bisa cake ulang tahun ataupun bisa roti-roti yang lainnya. Dan ini bisnis cukup prospek. Ide bisnis yang keempat adalah warung sembako. Ya, siapa yang nggak butuh beras? Siapa yang nggak butuh telur? Siapa yang nggak butuh gula? Nah, teman-teman, kalau teman-teman itu pengennya bisnis dari rumah, nggak keluar rumah, misalnya masih bisa bercengkrama dengan keluarga, teman-teman juga bisa buka yang namanya bisnis sembako. Nggak perlu komplit sebetulnya, misalnya teman-teman khusus hanya menyediakan barang-barang yang apa ya, yang vital-vital aja, misalnya dari mulai beras, telur, minyak goreng, gula, itu pun sebetulnya sudah bisa jalan. Memang soal margin, kalau bisnis-bisnis seperti itu memang nggak terlalu banyak ya, paling kita bisa dapat margin di angka 7% ataupun 10%. Tapi kalau teman-teman itu bisa dapat klien yang banyak, atau misalnya teman-teman punya layanan free ongkir, pokoknya yang beli nanti saya antar kayak gitu, bisa menjangkau pasar yang banyak atau klien-klien teman-teman itu banyak, maka nanti juga hasilnya cukup banyak. Kenapa? Karena pastinya 7% kali banyak ya akan jadi banyak juga kayak gitu. Nah, teman-teman kalau masih bingung mau bisnis apa, ide bisnis buka warung sembako itu saya pikir bukan ide bisnis yang receh, dan itu terbukti dari banyak tetangga saya yang buka warung sembako dan selalu rame. Gak gede-gede amat, cukup menyediakan space 1-2 kamar yang dia ubah jadi tempat penyimpanan barang, tempat display barang. Rupanya yang beli atau yang belanja di sana cukup banyak juga. Ide bisnis yang kelima adalah ide bisnis air isi ulang. Air isi ulang tidak harus dari galon ini ya, dari galon aslinya ya. Misalnya teman-teman nih beli galon aqua gitu, terus diisi ulangkan dengan air aqua gitu. Maksud saya ya air isi ulang yang dia tidak harus pakai brand tertentu. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu tinggal di komplek yang cukup padat, atau misalnya tinggal di desa yang cukup penduduknya cukup padat kayak gitu ya, air isi ulang ini cenderung menjadi bisnis yang cukup menggiurkan. Meskipun secara nominal itu harga 1 galon air isi ulang tuh nggak mahal-mahal amat, sekitar kalau di tempat saya ya itu sekitar 5.000 6.000, tapi kalau dia bisa menjangkau klien yang banyak itu juga kalinya cukup banyak. Nah, kalau hitung-hitungan untung berapa persen sih sebetulnya saya nggak paham banget berapa persen sih untung dari bisnis air isi ulang ini. Tetapi secara bisnis, air isi ulang ini sangat prospek untuk dikerjakan. Mengingat saat ini teman-teman, rata-rata penduduk kita konsumsi airnya itu ya masih yang pakai sumur ya, tetapi sebagian sudah mulai menggunakan yang namanya galon. Nah, untuk isi ulang galon ini kalau mereka harus beli dengan merek tertentu, Aqua, Fit atau apapun, itu ya harganya cukup lumayan. Kalau Aqua sendiri sudah hampir 20-an ribu di tempat saya.
Nah, untuk menyasar segmen-segmen pasar yang seperti itu, mereka bayar 20.000 itu keberatan, teman-teman bisa hadir dengan isi ulangnya yang cukup dengan misalnya harga 5.000, 6.000. Kalau teman-teman punya klien yang banyak, teman-teman juga akan mendulang rupiah yang cukup besar. Ide bisnis yang keenam adalah jasa laundry kiloan. Nah, nggak bisa dipungkiri nih, bisnis ini menjamur di Jogja dan di kota-kota yang lain. Sebetulnya ngomongin bisnis laundry kiloan, teman-teman, itu bisa dikerjakan dari rumah. Misalnya, teman-teman ibu-ibu rumah tangga, daripada sekedar nganggur di rumah, teman-teman bisa mencoba untuk ya membuka jasa laundry kiloan. Memang dibutuhkan alat tentu saja. Teman-teman kalau nggak mau repot atau capek-capek nyuci, tentu saja butuh yang namanya mesin cuci. Terus yang kedua butuh yang namanya pengering dan sebagainya. Namun secara skala bisnis, teman-teman, laundry kiloan ini bukan bisnis kaleng-kaleng. Saya punya kakak angkatan kelas, bisnisnya cukup gede gara-gara laundry. Kalau teman-teman tahu Simply Fresh, nah itu punya beliau, cukup gede dan buka cabang di berbagai macam kota. Nah, teman-teman, untuk menjalankan bisnis jasa laundry itu bisa dikerjakan dari rumah dengan memanfaatkan misalnya mesin cuci yang ada di rumah. Tinggal saja teman-teman cari kliennya, tawarkan ke tetangga-tetangga sekeliling. Jika teman-teman tinggal di daerah yang memang padat penduduk, saya pikir pangsa pasarnya juga akan gede. Terbukti di sekitar tempat tinggal saya itu ada beberapa orang yang buka yang namanya jasa laundry kiloan. So, itu juga bisnis yang cukup menarik. Ide bisnis yang ketujuh adalah, atau yang terakhir, itu kita bisa membuka yang namanya jasa jahit baju. Ya, siapa yang nggak butuh jasa jahit baju? Ya memang sih, kalau ngomongin fashion, saat ini banyak sekali yang namanya ya beli fashion jadi. Namun kayak orang-orang seperti saya yang misalnya butuh batik dengan motif tertentu, itu nggak bisa saya dapetin ukuran yang pas di badan saya kalau beli jadi. Nah, untuk itu biasanya sih beli bahan. Dan ketika beli bahan, maka saya butuh penjahit yang dia bisa ngukur badan saya dan bajunya yang ketika jadi itu lebih pas ke badan saya. Ataupun misalnya teman-teman, banyak anak-anak sekolah dari mulai jenjang TK sampai ke jenjang SMA, itu yang namanya butuh seragam harian. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentu saja ada yang beli dari pasar jadi ya, ataupun tentu saja tidak semuanya beli jadi. Nah, beberapa itu dia dapatkan dalam bentuk kain atau bahan. Nah, untuk membuatnya menjadi baju kan mereka butuh yang namanya penjahit. Dan untuk urusan jahit ini, teman-teman, itu tentu saja bisa dikerjakan dari rumah, tidak harus sewa tempat yang gede, cukup pakai space yang ada di rumah, bisa melayani jasa jahit. Nah, itu tadi teman-teman 7 ide bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah, yang dari sisi modal itu bisa saya katakan sangat terjangkau, dan dari sisi potensi pendapatan cukup gede. Bagi teman-teman yang masih bingung mau ide bisnis apa yang mau dikerjakan, 7 ide bisnis tadi, ide bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah, semoga bisa menjadi inspirasi, semoga bisa memberikan masukan ke teman-teman. Begitu saja dulu teman-teman video kali ini, semoga 7 ide bisnis tadi bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya Imam Syafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.